Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nani Roslinda, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempersembahkan aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada aksi nyata pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya laksanakan pada hari Kamis 15 September 2022. Seperti biasa, saya perkenalkan fasilitator saya Bapak Gede Putra Adiana dan pengajar praktik saya yaitu Bu Wahyuni. Adapun latar belakang aksi nyata, perubahan paradigma belajar yang pernah dipelajari bahwa sebagai pendidik kita tidak boleh lagi beranggapan bahwa setiap murid memiliki kemampuan, bakat, dan potensi yang sama. Keberagaman dari setiap murid haruslah selalu diperhatikan karena setiap murid berasal dari budaya yang berbeda-beda sesuai dengan letak geografi tempat tinggal mereka. Hal ini mendorong setiap guru hendaknya mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi proyek agar siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Tolak ukur aksi nyata, yang pertama, murid memahami materi pelajaran dari guru dengan berbagai strategi diferensiasi, baik konten, proses, dan proyek. Yang kedua, murid mampu menunjukkan hasil pemahaman terhadap materi pelajaran yang disajikan dalam bentuk sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Adapun lini masa kegiatan, yang pertama saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada semua murid. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran dengan sintak pembelajaran 3 strategi diferensiasi. Yang ketiga, mempersiapkan bahan ajar, lembar kerja, dan penyajian materi berdasarkan kebutuhan belajar dan profil belajar murid. Yang keempat, mempersiapkan sarana dan prasarana berdiferensiasi di kelas. Yang kelima, melakukan aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang keenam, melakukan refleksi dari aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Dan terakhir, saya melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi refleksi. Adapun dukungan yang sangat dibutuhkan antara lain adalah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat atau rekan guru, dan yang terutama adalah murid. Dalam melaksanakan aksi nyata, lini masa yang pertama saya melaksanakan tes diagnostik. Dalam melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada semua murid, saya mengambil hasil tes yang dilakukan oleh pihak sekolah yang bekerja sama dengan lembaga tertentu di awal semester. Maka siswa-siswi langsung mendapatkan hasil tes masing-masing dan saya melakukan pemetaan dengan berbagai metode, dilihat dari kebutuhan belajar murid atau dilihat dari strategi belajar dan gaya murid belajar. Setelah melakukan tes diagnostik, lini masa kedua saya menyusun RPP berdiferensiasi. Pada lini masa ketiga dan keempat, saya mempersiapkan bahan ajar, lembar kerja, alat peraga, sarana prasarana kelas lainnya.
Pada lini masa yang kelima yaitu pelaksanaan aksi nyata dan dilanjutkan nanti lini masa keenam ada refleksi di dalamnya. Pada kegiatan aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ada 3 langkah kegiatan yang saya laksanakan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau kesiapan belajar. Yang kedua, kegiatan inti di mana menumbuhkan minat belajar siswa. Yang ketiga, kegiatan penutup akan menampilkan profil belajar murid. Di dalam kegiatan inti terdapat 3 strategi belajar murid, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi proyek. Berikut kita saksikan video aksi nyata modul 2.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita belajar seperti biasa. Kita akan membawakan dulu PPMR ya. Silakan ya mungkin baik anak-anak, tadinya seperti sudah terpakaikan kita bersama sebelum dimulai pelajaran kita membaca surat pendek dulu ya bagian Islam ya. Ya, pendek dulu. Kita membaca surat Al-Kausar. Semua buka aplikasinya. Ya, sudah dapat? Ya, sudah hafal. Alhamdulillah. Yang belum buka ya. Jadi kita sama-sama membaca surat Al-Kausar dimulai dengan ta'awun. Kalau tadi sudah membaca surat Al-Quran, kita hari ini kita apakah kita bersama menyanyikan dan yang lalu dan udah Pancasila ya. Anda ya semua berdiri. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu dari Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, ayo berdua. Anak-anak kita sudah menyanyikan lagu nasional, tapi sebelum belajar, ayo kita semangat dulu semuanya ya. Tepuk semangat. 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 Ya, insya Allah semangat semua untuk belajar. Pada hari ini kita akan menyajikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, materi saya ingin kalian menjawab di tes. Yang saya takut bisa atau tidaknya yang penting kamu mengerjakan ya. Siap ya, kerjakan sendiri-sendiri sebisa kalian dan semampu kalian. Akan berlibat. Bagaimana anak-anak sudah selesai semua? Kalau itu semua sudah ya, silakan dikumpul kembali. Ya, pembelajaran kita dengan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Di mana pertama saya akan jelaskan dulu ya sejak pembelajarannya. Siswa mampu ya menjelaskan tentang tahapan aksi yang akan kita kerjakan sekarang adalah kita memulai dari adanya transaksi, kemudian dilakukan pencatatan ya warna kuning, kemudian diteruskan dengan kegiatan pengintisaran dan diakhiri nanti dengan penyusunan laporan keuangan. Namun kalau kita ingin melakukan kegiatan akuntansi di periode berikutnya, kita melakukan penutupan buku. Jadi
Kita beri ampun buat yang sudah mengapresiasi. Terakhir kita akan melakukan proses kembali kalau kalian mengerjakan tugas kembali ya. Menyelesaikan kembali, kumpulkan prosesnya, mudah-mudahan kalian bisa semua mengerjakan ya. Alhamdulillah ada perubahan. Kita akan sampaikan hasilnya nanti pekan depan ya. Kita pertemuan lagi untuk melakukan siklus akuntansi perusahaan jasa dimulai dari jurnal. Ya, untuk hari ini kita akhiri saja dengan kembali berdoa kepada makin yang silakan. Baik, sebagai akhir dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa mulai. Ya, saya sebagai guru ekonomi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semua karyanya. Mudah-mudahan saya semua bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu hari ini. Dari saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Martin Aditya Sambodo dari kelas 12 IPA 2. Saya belajar ekonomi sudah di tahun ketiga dari kelas 10 bersama Ibu Nani Roslinda. Pendapat saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi hari kemarin di kelas bersama Ibu Nani Roslinda, saya lebih cepat memahami dan lebih mudah mengerti karena pelajaran dari guru yang mengenai gaya belajar masing-masing siswa yang berbeda-beda itu dapat terpenuhi, jadi masing-masing siswa dapat lebih memahami dari materi yang disampaikan oleh guru. Demikian testimoni dari saya. Sukses selalu untuk Ibu Roslinda. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Kesmastari, guru bahasa Jerman di SMA Negeri 1 Lampung Selatan. Sebagai teman sejawat, saya melihat pembelajaran berdiferensial yang Ibu Nani lakukan itu sudah sangat baik dan sangat bermanfaat bagi saya terutama dan juga bagi rekan yang lainnya, karena pembelajaran berdiferensial itu sendiri adalah pembelajaran yang mengakomodir siswa dan juga guru memfasilitasi kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhannya, karena di sini setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Sekian testimoni dari saya. Semoga apa yang telah Ibu Nani praktikkan dari pembelajaran berdiferensial ini bisa memacu kita menjadi lebih baik untuk kita praktikkan juga di setiap mata pelajaran, terutama di kelas saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Nani. Demikianlah aksi nyata modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, guru hebat, Indonesia maju.